Aduh, batal. Duel penting Persija lawan Persib batal digelar karena tuan rumah kesulitan menemukan stadion. Sementara itu, PSM makin dingin di puncak klasemen. Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, terima kasih masih setia di channel ini dan tentunya terima kasih buat subscriber baru channel Depri Saipullah. Bisa juga disebut DS Sport, tapi channel ini bernama Depri Saipullah yang berisi ulasan olahraga dan juga sepak bola tentunya yang paling banyak. Baru saja ada update dari BRI Liga 1. Update itu datang dari PT LIB, di mana PT Liga Indonesia baru ini memastikan bahwa El Clasico Persija melawan Persib ditunda. Harusnya duel ini digelar pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Yang jadi masalah atau penyebab batalnya duel ini yaitu Persija tidak bisa menggunakan 2 stadion yang disiapkan. Biasanya Persija main di Stadion Patriot ya, tapi kepolisian di Bekasi tidak memberikan izin untuk duel ini. Memang izin suka susah gampang ya. Kadang-kadang karena aroma El Clasico jadi bikin ngeri gitu keamanan. Tapi tadinya Persija ingin menggunakan GBK, tapi GBK disiapkan untuk konser Blackpink. Jadi tidak bisa juga, akhirnya Persija mengajukan penundaan laga melawan Persib. Padahal duel ini penting. Seperti diketahui bahwa PSM Makassar semakin dingin di puncak. Mereka kini unggul 7 poin atas Persib dan unggul 8 poin dari Persija usai menang 2-0 lawan Dewa United. 2 gol dari Hujan Pluim dan gol bunuh diri dari Iksan membuat PSM berada di puncak klasemen dengan 59 poin. Dengan menyisakan sekitar 7 laga lagi, PSM jadi semakin favorit untuk juara. Tapi di video ini saya akan membahas PSM tapi belakangan. Saya lebih dulu membahas Persija dan Persib. Kondisi kedua tim ini sama-sama nelangsa, boleh disebut nelangsa. Mengapa begitu? Persija hanya raih poin 1 poin lawan Madura United 1-1. Persib lebih ngenes lagi karena kalah 1-2 dari Barito Putra. Persib gagal karena bermain 10 pemain usai Teja kiper Persib melakukan blunder saat menepis bola di luar kotak penalti dengan tangan. Harusnya kan kalau kiper sudah berada di luar kotak penalti harusnya menggunakan kaki atau disundul gitu. Tapi entah kenapa Teja menggunakan kedua tangannya sehingga membuat dia mendapatkan straight red card atau kartu merah langsung dari wasit. Ini sudah sesuai dengan rules of the game di sepak bola ya, di IFAB yang dikeluarkan oleh FIFA, bahwa seorang kiper tidak boleh menggunakan tangannya di luar zona kotak penalti, sehingga kalau melakukan itu maka akan dihukum kartu merah. Blunder yang dilakukan Teja memang salah satu faktor yang membuat
Persib gagal menang. Tapi saya melihat bahwa Persib dan Persija memang menjelang akhir kompetisi malah dirundung banyak masalah. Di laga melawan Barito, Persib tidak bisa memainkan pemain-pemain penting, yaitu Ciro Alves, Nick Kuipers yang kena akumulasi kartu. Ini cukup mempengaruhi permainan mereka, meskipun sebenarnya Persib malah lebih dulu unggul lewat David da Silva di pertandingan ini. Yang saya soroti yaitu Persib dan Persija mulai memberi kode bahwa persaingan sudah selesai, kode ya. Walaupun tentu buat fans Persija dan Persib jangan patah hati dulu. Jangan menyerah dulu, karena memang apapun kondisinya bisa saja PSM kalah ya di laga berikutnya ya. Tapi orang tahu ya. Jadi jangan menyerah dulu. Maksud video ini juga tidak menyebut bahwa peluang Persib dan Persija habis. Tapi kode-kode untuk menyerah itu terlihat. Dari kubu Persib ada omongan bahwa sudah pasrah untuk mengejar juara, walaupun Luis Milla tidak bilang begitu. Dia hanya bilang melupakan laga melawan Barito dan fokus melawan Persija yang akhirnya tidak terjadi. Sayang sekali. Padahal laga melawan Persija sangat ditunggu. Entah bagaimana, kapan lagi digelar ini, ditunda. Semakin lama penundaan akan semakin merugikan kedua tim. Sekarang Persija. Kode dari Persija apa? Tentu saja dari komentar Thomas Doll. Kalau teman-teman melihat konferensi pers atau melihat video konferensi pers dari Thomas Doll, dia mengeluarkan unek-uneknya. Dia sangat marah dengan kualitas penyelesaian akhir pemain Persija. Dia ogah menyalahkan banyak pemain yang panggil timnas atau pemain asing yang cedera. Dia menilai bahwa timnya main bagus, tapi kenapa di depan gawang tidak bisa mencetak gol? Sebagai pelatih asal Jerman yang terkenal blak-blakan, Thomas Doll tidak pandang bulu. Dia benar-benar kecewa dengan pemainnya. Saat melawan Madura United, Persija harusnya 0-0 ya, berakhir 0-0. Persija harusnya mendapatkan banyak peluang, tapi di depan gawang tidak bisa dieksekusi dengan baik. Niko Sibanjuntak, Kermencik, Aji Kusuma, atau Sahrian Abimanyu. Banyak peluang yang terbuang. Inilah yang membuat Thomas Doll kecewa. Dia juga menyebut bahwa di persaingan BRI Liga 1 seperti ini, Persija tidak punya striker yang tajam. Dia membandingkan dengan Persib Bandung yang bisa punya striker yang sudah mencetak 18 gol. Sedangkan di Persija tidak ada. Dia mengatakan bahwa masalah penyelesaian akhir di Persija belum juga selesai. Sejak lawan Persis, Bayangkara FC, lawan Bali United, dia tidak heran Persija harus susah payah untuk mencetak gol. Harus mencetak gol di menit-menit akhir. Kode-kode inilah yang membuat sepertinya persaingan akan selesai gitu ya. Walaupun segala hal bisa terjadi. Dan saya pun yakin bahwa Persib dan Persija tak akan menyerah. Cuman memang kondisi menjelang berakhirnya musim ini tidak baik untuk kedua tim. Dan sepertinya tidak mendukung kedua tim untuk tampil bagus ya. Untuk terus mengejar PSM. Sedangkan PSM nyaris sempurna gitu. Tidak ada pemain cedera. Pemain yang panggil timnas juga sedikit. Tapi pilar-pilarnya masih ada. Penyebaran gol merata.
7 laga lagi tersisa atau 8 buat Persib dan Persija. Ini akan menjadi menentukan berdasarkan jadwal, karena duel Persija Persib batal, maka tentu akan fokus ke laga berikutnya. Nah, saya melihat bahwa di 5 laga berikutnya Persib lebih punya kesempatan untuk tancap gas karena ada 4 laga kandang. 1 laga sulit yaitu melawan Persebaya. Sedangkan Persija tebaliknya lebih banyak laga tandang ketimbang kandang. Itu kode-kode dari Persib dan Persija. Terkait PSM kembali lawan Dewa United, PSM bermain sangat taktis. Mendapatkan sedikit peluang, tapi berhasil menjadi gol. Gol dari Wiljan Pluim merupakan kehebatan seorang gelandang senior asal Belanda ini untuk eksekusi tendangan bebas. Inilah kelebihan PSM, punya peluang, langsung jadi gol. Begitu juga gol kedua lewat bola mati, ada peluang jadi gol. Ini tidak terjadi dengan Persib dan Persija yang mengalami banyak kendala. Persija utamanya dalam penyelesaian akhir, sedangkan Persib lebih karena faktor teknis pemain ya. Soalnya saya melihat bahwa Persib ini memang bergantung kepada pemain terbaiknya. Kalau itu hilang memang agak sedikit berkurang gitu. Jadi bisa disebut belum cukup dalam. Karena PSM taktis, punya peluang sedikit jadi gol. Inilah yang membuat mereka selalu menang. Dan di laga melawan Dewa United juga faktor buruknya lapangan juga menentukan ya. Walaupun tentu kedua tim juga dirugikan ya. Walaupun PSM di kandang sendiri, tapi aliran bola tidak berjalan dengan baik. Dewa United kelihatan sekali kebingungan untuk mengalirkan bola yang kadang-kadang berhenti karena ada genangan air. Tapi itu bukan jadi alasan karena PSM juga kesulitan, tapi PSM taktis untuk mengejar poin, mengejar kemenangan. Sedangkan Dewa United mungkin memang tidak bisa mengatasi kesulitan lapangan becek di Stadion B.J. Habibie ya, Parepare. Kedepannya tentu saya berharap sih PSM punya kandang yang lebih bagus gitu ya, sebagai apalagi kemungkinan akan jadi juara musim ini. Demikian teman-teman ulasan saya soal persaingan di BRI Liga 1. Persib dan Persija beri kode, walaupun perjuangan mereka tentu tak akan berakhir begitu saja. Sedangkan PSM melaju mulus menuju tangga juara. Kita selalu tunggu siapakah yang bakal jadi terbaik. Terima kasih dan salam olahraga.